Kondisi tipografi dari Kabupaten Malang yang berupa pegunungan, pantai dan juga laut menjadikan daerah tersebut rawan akan bencana. Oleh sebab itu dibutuhkan aksi cepat tanggap baik secara medis maupun non-medis untuk menyelamatkan banyak nyawa. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Malang melaunching sebuah aksi cepat tanggap yang berupa Public Safety Center 119 yang merupakan bagian dari sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Seperti apa? Kita akan kupas tuntas dalam program Healthy Lifestyle, Let's Be Happy and Healthy People. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Healthy Lifestyle. Pada episode kali ini kita akan berbincang berkaitan dengan Public Safety Center 119 dari Kabupaten Malang bersama dengan narasumber kita kali ini yaitu Ibu Dr. Gigi Anita Flora. Beliau merupakan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Ibu. Alhamdulillah. Sehat luar biasa. Alhamdulillah. Baik Bu, berkenaan dengan tema kita hari ini, saya sangat antusias untuk berbincang berkaitan dengan Public Safety Center. Karena saya tahu juga Kabupaten Malang ini mendapatkan penghargaan terkait pelayanan tersebut. Nah, ini apa sih Bu sebenarnya latar belakang dan tujuannya diadakan adanya pelayanan seperti PSC ini? Silahkan Ibu. Iya, jadi memang menjadi latar belakang sehingga PSC ini ada di wilayah Kabupaten Malang karena kita ingin menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat, Ibu, ya. Kebutuhan di masyarakat terhadap akses, kemudian mutu layanan kegawat daruratan. Nah, ini memang kita adalah merupakan ujung tombak pelayanan agar mendapatkan respon cepat dalam hal pre-hospitalnya, Bu. Sehingga apabila ada kasus-kasus kegawat daruratan yang dibutuhkan segera penanganannya, PSC ini hadir untuk masyarakat. Baik. Untuk sasarannya ini seperti apa Bu? Kalau kita lihat kan memang Kabupaten Malang daerahnya ini banyak sekali mulai dari pegunungan, laut dan sebagainya, ini luar biasa. Terbesar kedua juga Bu di Jawa Timur. Nah, WSC ini apakah juga mencakup semuanya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Malang? Iya Bu, seluruh masyarakat Kabupaten Malang. Kita memang terdiri dari 33 kecamatan, di mana ada sekitar 390 desa. Jadi semua itu kita cakup Bu, sasaran kita. Memang ke depannya kita berharap semua masyarakat tahu, karena kami akui bahwa mungkin masyarakat Kabupaten Malang ini masih ada sebagian yang belum tahu kalau ada PSC itu. Sehingga memang ke depannya, ya, rencananya kita ke depannya adalah kita akan jemput bola, kita akan mensosialisasikan Bu ke tingkat-tingkat kecamatan, sehingga masyarakat tahu, oh kalau dia butuh, misalnya ada butuh untuk kegawat daruratan ada yang terjadi padanya, dia bisa mendapatkan akses untuk di PSC 119 ini. Gitu. Oke. Ya, tim PHC kita siap Bu. Nah itu ya, untuk itu berarti kan Bu, kita memang melibatkan semua unsur kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Malang, termasuk di dalamnya puskesmas, klinik, kemudian bahkan rumah sakit yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Oke, baik Bu. Kemudian bagaimana perkembangan dari pelayanan PSC sendiri dan selama 2 tahun terakhir sudah berapa banyak yang tercatat akhirnya masyarakat menggunakan pelayanan ini? Baik Ibu, jadi memang kalau dalam usia anak-anak katakan ya, kalau 2 tahun itu kan masih balita ya Ibu ya. Ya, tapi nggak apa-apa, kita kan memang baru memulainya 2 tahun ini. Kita memang melakukan perkembangan, kemudian inovasi, memperbaiki layanan kinerja kita di sana-sini, di mana ini kita terintegrasi dengan teman-teman yang ada di puskesmas. Kita memiliki PSC di 39 puskesmas di wilayah Kabupaten Malang, kemudian juga dengan RSUD Kanjuruhan maupun RSUD Lawang.
Kemudian juga kita berintegrasi dengan teman-teman PMI Kabupaten Malang itu. Wah, luar biasa. Banyak sekali stakeholder yang akhirnya dilibatkan juga dalam pelayanan ini. Kemudian Bu, bagaimana peran pemerintah untuk memberikan kebijakan terkait dengan adanya pelayanan PSC ini? Jadi pemerintah itu memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PSC ini Bu dengan support pendanaan, kemudian adanya armada, kemudian juga diberikan alat kesehatan yang dibutuhkan untuk kebutuhan di ambulans yang sudah diberikan oleh mereka, diberikan oleh pemerintah. Demikian Ibu. Baik. Nah, ini yang membuat saya penasaran alurnya ini bagaimana Bu? Karena ini kan sudah masuk ke digital juga ya untuk PSC sendiri. Kalau masyarakat ingin menggunakan pelayanan ini bagaimana alurnya? Ya, alurnya begini Bu. Apabila misalnya masyarakat membutuhkan PSC atau membutuhkan tenaga dari PHC kita, dari teman-teman puskesmas maupun klinik maupun rumah sakit, itu bisa memberikan aduan kepada kita yang diterima oleh call center kita, call center PSC 119 untuk Kabupaten Malang Bu. Lalu itu akan diteruskan informasinya ke tim PHC puskesmas yang terdekat dengan korban. Nah, setiba di lokasi kejadian, tim akan melakukan pertolongan dan asesmen terhadap korban Bu. Nah, apabila diperlukan perawatan yang lebih lanjut, maka kita akan merujuknya, itu pun melalui perintah komando dari PSC 119. Oke, baik. Bu, ini mungkin pertanyaan dari sejuta umat juga dari masyarakat. Ini layanannya gratis atau berbayar ya, Bu? Oh iya, pasti gratis Bu. Jadi PSC melayani evakuasi korban ataupun pasien dalam ambulan itu gratis semuanya Bu. Nah, kemudian bekerja 24 jam. Ya, jadi baik itu panduan pertolongan pertama, kemudian informasi, konsultasi kesehatan, semuanya gratis Bu. Wah, alhamdulillah nih langsung masyarakat seneng nih langsung bisa menggunakan pelayanan tersebut. Dan terakhir Bu, pesan untuk masyarakat khususnya untuk masyarakat Kabupaten Malang, silahkan. Baik Ibu, jadi kami menghimbau kepada masyarakat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malang, apabila membutuhkan pertolongan dengan segera, maka dapat menghubungi PSC di aplikasi Panic Button, bisa kok di-download di Play Store Bu. Kalau punya HP yang Android itu bisa di Play Store, kalau punya yang iPhone bisa di App Store Bu. Ya, jadi bisa. Kemudian bisa juga di 119 bebas pulsa Bu. Kalau tidak memiliki aplikasi itu, kemudian bisa juga menelpon ke 390 6868. Jadi gampang ingatnya Bu, 390 6868. Nah Bu, kita juga memiliki WA maupun Telegram dengan nomor 081 365 000 119. Saya ulangi ya Bu, biar nanti masyarakat silahkan. Ya, 081 365 000. Ya, lalu 119. Silakan Bapak Ibu seluruh masyarakat Kabupaten Malang, apabila misalnya ingin WA atau Telegram bisa menggunakan ini. Nah, Ibu, kami juga memiliki Instagram ya di @psc119 Malang Kabupaten. Malangkap. Instagram kami adalah @psc119 Malangkap. Baik. Nah, iya, kami juga memiliki Facebook Bu. Wah, lengkap sekali Bu. Iya, lengkap Bu. Jadi untuk Facebook itu di PSC 119 Kabupaten Malang. Wah, silakan diketik aja ya, pasti muncul. Siap. Kami juga memiliki YouTube Bu. Wah. Silakan. Misalnya ada informasi-informasi tentang kegawat daruratan yang perlu diketahui oleh masyarakat umum, itu silakan dibuka YouTube-nya di PSC 119 Kabupaten Malang. Luar biasa. Memang pelayanannya sangat maksimal ya Bu. Terima kasih banyak Ibu Dokter. Terima kasih banyak sudah memberikan informasi ini. Semoga pelayanannya juga semakin maksimal dan masyarakat juga mengoptimalkan yang sudah diupayakan oleh pemerintah ini. Terima kasih banyak Ibu Dokter.
Kita jumpa lagi di lain kesempatan dan pemirsa, kita masih akan melanjutkan perbincangan berkaitan dengan PSC ini di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Healthy Lifestyle. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Healthy Lifestyle. Pada segmen kali ini kita masih berbincang terkait Public Safety Center bersama dengan narasumber kita yaitu Dr. Bobby Prabowo, SPEM. Beliau merupakan Kabid Pelayanan Medis RSUD Kanjuruhan dan juga merupakan Ketua Perhimpunan Dokter Ahli Emergency Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Dokter, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, Sehat. baik dok. Ya. Dok, kita berbincang terkait Public Safety Center. Mungkin banyak pemirsa yang belum paham. Ini sebenarnya bagaimana sih dok dan mengapa di Kabupaten Malang harus ada? Ya, sebenarnya Public Safety Center itu kan kalau kita lihat teorinya ya, teori kesehatan itu suatu layanan itu ada dua macam ya, layanan pra rumah sakit ya, kemudian layan rumah sakit, dan yang terbaru lagi ada sebenarnya pasca rumah sakit. Kalau dulu tahunya layanan cuma di rumah sakit. Betul. Nah, pelayanan pra rumah sakit itu kalau di neurologi kita panggil sebagai Emergency Medical Service atau IMS. IMS. Nah, pada tahun 2013 itu keluar Impres. Impres nomor 4 mengenai PSC yang diwajibkan dipunyai oleh kabupaten dan kota. Diwajibkan pada saat itu. Nah, jadi sebenarnya setelah dikeluarkan tapi nggak jalan. Oh, belum. Kemudian ya belum jalan. Setelah tahun 2016 kami mengenalkan itu mengeluarkan program di rumah sakit itu IMS, Emergency Medical Service. Kemudian dari Kementerian Kesehatan itu mengeluarkan Permenkes SPGDT nomor 19 tahun 2016 tentang sistem penanganan gawat darurat terpadu yang dalamnya mengatur mengenai PSC. Dan wujudnya sistem penanganan gawat darurat terpadu Indonesia itu wujudnya adalah Public Safety Center 119. Maka dari itu Kabupaten Malang itu segera membentuk tahun 2019 membentuk Public Safety Center guna melengkapi pelayanan tersebut, pelayanan pra rumah sakit. Karena pelayanan rumah sakit dan pelayanan pasca rumah sakit itu sudah ada, sehingga yang belum ada itu dilengkapi. Oh baik dok. Kalau kita melihat kondisi topografi dari Kabupaten Malang memang luar biasa dok, pegunungan, laut dan sebagainya. Berarti memang kebutuhan dari PSC ini juga sangat dibutuhkan atau bagaimana dok? Ya, ini sangat dibutuhkan iya, karena itu wilayah terluas di Jawa Timur nomor dua setelah Banyuwangi. Itu kita punya luasan itu 3.500 km persegi. Betul. Itu Kabupaten Malang. Kalau misalkan itu harus punya ya harus, tapi itu jadi tantangan. Tantangannya apa? Wilayahnya luas. Betul. Dan dibagi menjadi dua kan, rumah sakit umumnya itu kan ada di Rumah Sakit Umum Lawang, ada di Rumah Sakit Umum Kanjuruhan di Panjen. Karena saking luasnya itu Mbak, sehingga Public Safety Center ini, PSC ini diharapkan memang bisa melengkapi pelayanan di luar rumah sakit. Nah, karena konsepnya itu kalau kegawat daruratan, konsepnya itu time saving is life saving. Betul sekali. Jadi daripada kita habis di jalan belum tentu bisa nyampe rumah sakit ya dok. Makanya adanya emergency ini. Kalau cara jalannya itu bagaimana sih dok sebenarnya? PSC ini bagaimana akhirnya bisa menjangkau ke masyarakat, misalnya daerah yang terjadi bencana mungkin, itu bagaimana? Jadi PSC itu kalau di Permenkesnya itu memang bisa berdiri dari dua sisi. Ada di bawah Dinas Kesehatan, yaitu UPT sendiri. Ada yang di bawah rumah sakit, tergantung mana yang lebih duluan.
mana yang lebih applicable suatu daerah. Karena kabupaten kota itu beda-beda, tapi itu diakomodir. Nah, untuk itu, untuk pelayanan itu diperlukan di Kabupaten Malang ini ya, itu karena luas, dia itu jejaringnya adalah puskesmas. Jadi dia nggak berjalan sendiri. Karena gini, tadi time saving is life saving. Itu berkaitan dengan di lokasi mana korban itu atau pasien itu minta pertolongan. Kalau semua disenterkan di UPT PSC misalkan di kota, ya di Kepanjen, atau di bawah RSUD Kanjuruhan. Kalau mau ke kecamatan di misalkan di Pujon misalkan ya nggak mungkin. Betul. Respon time-nya itu harus misalnya kurang dari 15 menit. Ya kalau di luar negeri mungkin di Singapura bisa 5 menit. Karena itu kecil kota. Betul. Nah, kita kan Luas. gunung, ya kan? Jadi kalau misalkan ada minta pertolongan di Pujon misalkan ya di daerah Pujon situ puskesmasnya merespons sehingga jejaring itu yang puskesmas itu yang jalan. Call centernya satu, call centernya ada di Kanjuruhan. Kalau misalkan masyarakat telepon 119 atau mengaktifkan, kita punya aplikasi Mbak, aplikasi di Android yang bisa di-download, kemudian digunakan masyarakat pakai tombol, diaktifkan tombol, kemudian ke call center akan merespon. Atau telepon 119. Itu akan direspon oleh call center. Kemudian call center akan mendispatch itu memerintahkan puskesmas setempat mana yang berdekatan dengan kasus tersebut. Kemudian mereka akan datang ke TKP. Nah, datang ke TKP itu bisa cepat. Nah, masuk akal kalau seperti itu. Saya setuju. Kalau dulu mikirnya itu semua ditangani oleh rumah sakit, tidak mungkin. Karena itu tadi wilayah itu sangat mempengaruhi. Kalau kita dari rumah sakit suruh datang ke sana, ya berjam-jam, akhirnya pasiennya meninggal. Atau tidak tertangani dengan baik. Kalau misalkan di puskesmas tersebut yang nangani, ya kemudian ditangani di situ, tergantung derajat ringan beratnya. Kalau berat, kalau perlu rujuk ya dirujuk ke tempat. Jadi sistemnya itu adalah jejaring. Pertama rumah sakit daerah dulu dengan puskesmas, dan kalau perlu memang karena itu wilayah kesehatan di kabupaten, ya swasta juga dilibatkan. Itu nanti step by step, karena mengatur seperti itu tidak mudah. Ya, menceragamkan pelayanan, kemudian menceragamkan SDM, ya sarana prasarana, membuat sistemnya berjalan, itu membutuhkan banyak orang yang terlibat, termasuk stakeholder juga di dalam. Betul, sehingga apa yang saya omongkan ini memang tidak mudah. Ini jadi tantangan ke depan. Wah, luar biasa nih. Semoga upaya yang dilakukan oleh Dr. Bobby dan juga tim, dan juga tentunya pemerintah Kabupaten Malang terus mengadakan perubahan dan juga peningkatan pelayanan dari PSC itu sendiri. Baiklah pemirsa, tak terasa kita berbincang dengan Dr. Bobby. Terima kasih banyak Dok. Semoga kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Dan pemirsa, kita masih akan berbincang lagi, tapi dengan influencer di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Healthy Lifestyle. Kembali lagi bersama kami dalam program Healthy Lifestyle. Nah, pada episode kali ini kita masih berbincang terkait Public Safety Center, yaitu milik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, bersama narasumber kita hari ini yaitu Venska Natasha Olivia yang merupakan Wakil 2 Roro Kabupaten Malang tahun 2018 dan juga Wakil 1 Raki Jawa Timur tahun 2021. Kita sapa terlebih dahulu.
Halo Venska, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Mbak, baik, luar biasa. Alhamdulillah, baik. Nah, kita mau ngobrolin tema terkait Public Safety Center. Mungkin yang mudah dipahami masyarakat tuh ibaratnya kalau kita telepon call center, kemudian ada datanglah pelayanan kesehatan seperti itu. Nah, menurut Venska bagaimana nih adanya pelayanan seperti ini di Kabupaten Malang? Tentunya ini juga merupakan upaya yang sangat baik begitu ya Mbak dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, karena dengan adanya Public Safety Center ini tentunya juga membuat masyarakat ini lebih mudah dan juga membuat tenaga kesehatan juga lebih mudah dalam menjangkau masyarakat yang mungkin sedang terjadi gawat darurat di sana atau terjadi masalah-masalah yang membutuhkan tenaga medis seperti itu. Baik, nampaknya sebenarnya di luar negeri maupun di daerah-daerah lain juga sudah banyak seperti itu, dan saat ini upaya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang adalah mengupayakan agar masyarakat lebih banyak tahu. Seperti yang kita tahu juga bahwa Kabupaten Malang ini agak unik dari daerahnya gitu ya, ada yang di pantai, ada yang di gunung dan sebagainya. Nah, challenge seperti ini menurut Venska itu bagaimana ya agar bisa menjangkau lebih banyak masyarakat-masyarakat yang ada di Kabupaten Malang? Benar, tentunya juga terutama di masa pandemi seperti ini ya Mbak, pemberdayaan sumber daya manusia dan juga pemanfaatan digitalisasi itu merupakan hal yang memang harus kita gencarkan terutama di wilayah Kabupaten Malang. Begitu karena juga Kabupaten Malang memiliki wilayah yang sangat luas, terdapat pantai, gunung dengan masyarakat yang lumayan banyak juga, sehingga ketika kita dapat memberdayakan sumber daya manusia ini, tentunya harapannya seluruh program-program yang dibuat oleh pemerintah atau dinas terkait ini akan lebih mudah untuk tersampaikan begitu Mbak, dan juga perlunya sosialisasi atau penyuluhan mengenai digitalisasi begitu ya Mbak, karena memang sosial media kemudian digital ini merupakan hal yang memang harus sudah kita kuasai di era pandemi seperti itu. Betul. Dan memang kita harus bersama-sama untuk menyosialisasikan program tersebut kepada seluruh masyarakat. Oke, nah ini yang bikin saya penasaran nih Venska, kan sebagai duta wisata juga mungkin sudah sering terjun langsung ke rumah-rumah masyarakat. Apakah internet sudah nyampe nih ke daerah-daerah pelosok, terus akhirnya mereka bisa menggunakan setidaknya koneksi untuk berselancar di website dan sebagainya? Apakah sudah bisa sebenarnya? Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri begitu ya Mbak, karena memang di Kabupaten Malang ini banyak wilayah yang memang belum tersentuh atau belum nyampe jaringan internetnya begitu Mbak, terutama di bagian Malang Selatan yang mana memang di sana daerah pantai-pantai yang kita sudah tahu bahwa daerah tersebut ini minim akan sinyal. Nah, ini juga menjadi tantangan dan menjadi motivasi sendiri untuk kami untuk dapat bisa memberikan informasi tersebut sampai kepada mereka meskipun mereka di sana minim akan jaringan internet seperti itu. Nah, sekarang menyambung lagi terkait melek digital nih atau cara mengoperasikan dari gadget sendiri, bagaimana menurut Venska terkait masyarakat di Kabupaten Malang? Apakah sudah merata, semua sudah bisa, atau masih ada beberapa daerah yang perlu adanya upaya lebih nih untuk kita mengajarkan kembali? Tentunya juga kami bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, juga bekerja sama dengan pelaku-pelaku wisata atau masyarakat terkait di sana Mbak, seperti Pokdarwis. Nah, ini juga perlu adanya kerjasama, perlu adanya suatu hubungan antara kami agar kami juga ketika menyampaikan informasi itu bisa tersampaikan dengan baik, dan harapannya juga para Pokdarwis ini dapat untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas di daerahnya masing-masing seperti itu. Oke, jadi kalau kita lihat secara struktur ada peraturan pemerintah itu tidak serta-merta langsung ditelan mentah-mentah seperti itu. Betul. Ya, oleh masyarakat memang harus ada komponen kecil-kecil yang menjadi membantu terkait sosialisasi ini, termasuk Venska sebagai duta wisata juga, kemudian adanya Pokdarwis tadi ya, berarti harus ada kader-kader. Kira-kira yang seperti itu apakah harus yang sudah dewasa atau milenial seperti kita boleh nih untuk bergabung seperti itu? Tentunya untuk menyukseskan program-program ini juga seluruh elemen masyarakat harus ikut andil begitu ya Mbak. Dan diharapkan ini justru kaum milenial, generasi muda ini harus bisa lebih mengambil andil lebih gitu, karena memang kita yang memiliki istilahnya tenaga lebih besar, kemudian kreativitas yang juga lebih banyak,
Sehingga diharapkan para muda-mudi khususnya di Kabupaten Malang ini dapat untuk mengoptimalkan segala bentuk apa yang ada dalam diri mereka untuk bisa ikut menyukseskan program-program atau upaya-upaya yang telah dibuat oleh Kabupaten Malang. Seperti itu. Kemudian Venska juga sebagai seorang influencer tentunya di sini. Bagaimana cara mengambil peran untuk mensukseskan program pemerintah khususnya terkait Public Safety Center ini? Betul. Seperti tadi yang sudah disampaikan begitu ya Mbak, bahwa memang saat ini digitalisasi atau sosial media itu sudah dimiliki oleh seluruh kalangan begitu ya Mbak, tidak mengenal usia, tidak mengenal tempat dan waktu, dan ini yang harus dapat kita manfaatkan dengan baik gitu untuk dapat memberikan segala bentuk informasi mengenai apa saja yang sudah diupayakan oleh pemerintah khususnya Kabupaten Malang untuk masyarakat di sana, dan juga dengan tenaga yang ada dan kreativitas yang ada juga harapannya kami bisa sering untuk turun langsung ke lapangan untuk memberikan berbagai macam sosialisasi mengenai apa saja sih upaya-upaya yang sudah diberikan Kabupaten Malang dan harus untuk kita pahami juga sebagai masyarakat Kabupaten Malang. Apalagi dalam kondisi kita masih dalam pandemi seperti ini. Betul. Ya. Nampaknya memang layanan kesehatan menjadi hal pokok yang penting juga untuk diketahui masyarakat, tidak hanya terkait bagaimana sih smartphone-nya yang dipakai, tapi pelayanannya secara detail untuk bisa dimaksimalkan seperti itu. Baik Venska, terima kasih banyak sudah sharing hari ini. Semangat terus untuk sharing kepada masyarakat terkait banyak hal, tidak hanya tentang kesehatan ini juga. Siap. Baiklah pemirsa, tak terasa 30 menit sudah kita berbincang hari ini mengenai Public Safety Center. Saya Khairunisa beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.